Assalamualaikum, kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai makna dari sila ketiga dan keempat Pancasila yang termuat dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Banyak sekali sosok pemimpin yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Ketua RT sebagai pemimpin di lingkungan rukun tetangga. Ketua kelas sebagai pemimpin di kelas. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Dan presiden sebagai pemimpin negara. Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam Pancasila sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Adapun makna dan nilai lainnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, jika semua nilai-nilai tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia juga tidak akan mudah terpecah belah. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mencintai dan melestarikan berbagai macam budaya di Indonesia. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan agama dan ras. Yang keempat, bangga membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Berikutnya, mendahulukan kepentingan umum, rela berkorban untuk kepentingan bersama, menjaga kerukunan dalam masyarakat, giat bersilaturahmi dengan warga lain, menghindari informasi palsu yang dapat membuat keretakan di antara warga, dan yang terakhir, tidak terlibat tawuran. Sekarang, perhatikan contoh penerapan sila ketiga Pancasila yang tertuang dalam suatu cerita berikut ini. Jonas adalah seorang siswa di kelas 6. Ia memiliki sahabat bernama Dedi. Keluarga Jonas berasal dari suku Batak. Adapun keluarga Dedi berasal dari suku Jawa. Meskipun mereka berbeda suku, Jonas dan Dedi selalu bermain bersama-sama. Pada saat Jonas dan keluarga pulang ke kampung halaman, mereka tidak pernah lupa untuk memberikan buah tangan untuk Dedi dan keluarganya. Selain itu, Jonas dan Dedi juga selalu saling membantu jika ada yang sedang mengalami kesulitan. Berdasarkan cerita tersebut, bisa kita ketahui bahwa nilai Pancasila yang terkandung adalah saling menghormati dan menghargai berbagai keberagaman yang dimiliki. Walaupun Jonas dan Dedi berbeda suku, namun mereka tetap bermain bersama. Bahkan
Keeratan mereka juga dimiliki oleh keluarganya masing-masing. Hal ini merupakan tindakan terpuji. Tentunya ini akan berdampak pada terciptanya keharmonisan pada dua keluarga berbeda suku tersebut. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan. Yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan rumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga. Yang kedua, mendengarkan pendapat anak. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi arahan dari kepala keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat terhadap anggota keluarga lain. Dan yang kelima, mematuhi hasil musyawarah bersama anggota keluarga. Penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memilih ketua kelas secara musyawarah dan mufakat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpendapat. Yang ketiga, menghormati hasil keputusan dalam pemilihan ketua kelas. Yang keempat, berdiskusi dengan teman kelas jika akan mengambil keputusan. Dan yang kelima, jika terjadi perselisihan di sekolah, maka diselesaikan secara musyawarah. Penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Biasanya, musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan bersama-sama. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah baru. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, cara lain untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Tujuan dilaksanakannya musyawarah diantaranya adalah: yang pertama, untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengatasi permasalahan yang muncul. Serta yang terakhir, menciptakan hubungan erat dan damai antar anggota musyawarah. Manfaat musyawarah diantaranya adalah: yang pertama, tercapainya kesepakatan bersama. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang adil. Dan yang ketiga,
penyatuan pendapat yang berbeda dengan menghasilkan satu keputusan. Itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.